alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ahlan wa sahlan kepada para ustadz, para guru, para rekan-rekanku sekalian. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam salah satu program Ihkam, yaitu Majelis Peneliti Ihkam. Memang majelis ini bisa dikatakan tertutup, khusus untuk lingkaran Ihkam dan tentunya juga untuk relasi Ihkam. Semoga Allah berikan kita semua keberkahan usia, tambahan ilmu, dan juga Allah berikan kita taufik untuk menetapi jalan-jalan kebaikan. Tidak lupa kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, karunia, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan banyak sekali nikmat yang mustahil kita hitung. Khususnya nikmat sehat dan waktu luang. Dua ini, sehat dan waktu luang ini, yang sering kali Anda lalaikan dan sebagian kita lalaikan. Insya Allah hari ini atau malam ini kita akan membahas tentang Ashabul Kahfi. Tetapi bukanlah dalam berfokus pada faidah tentang pelajaran tentang akidah atau tauhid atau selainnya, sebab hal itu karena yakin antum semua sudah sangat memahami dan sudah banyak dibahas. Silakan merujuk kepada karya-karya tafsir para ulama atau asatidzah di podcast. Kali ini kita akan bahas lebih kepada historis. Sebelumnya mohon maaf Ustaz Wisnu, kita sambut dulu Ustaz Faisal Ardi sudah masuk. Oh, Masya Allah. Di Faisal, komunikasi lancar, suara dan alhamdulillah. Ini alhamdulillah. lama Antum lanjutkan nanti, tadi sudah saya buka, saya kasih pengantar, dan sekarang Bi Wisnu sudah mulai. Nanti antum lanjutkan ya pemanduan acaranya, barangkali saya tidak bisa ikut sampai akhir. Suaranya jelas, Ustaz? Ya, jelas. Wisnu, silakan dilanjut. Ya. Mungkin lebih dekat juga, dikeraskan dikit lebih bagus. Baik, oke. Ya, kita fokus pada sisi historis tentang Ashabul Kahfi dan syubhat yang mengitarinya. Tentu bukan kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran itu yang mengandung syubhat, tetapi uraian dan juga referensi yang dijadikan untuk mengurai kisah tersebut. Nah, karenanya sudah ganti slide belum nih Faisal? Atau sudah ya? Sudah ganti ya? Atau belum? Israiliyat. Ya, Israiliyat. Ya, sudah. Baik. Nah, tentu kalau kita menyimak kisah tentang Ashabul Kahfi, itu banyak sekali uraian Israiliyat. Bahkan dapat kita sepakati dengan mudah bahwa kisah ini bercerita tentang umat terdahulu di ahli kitab. Nah, ini sedikit mukadimah tentang Israiliyat. Ya, bahwasanya Israiliyat itu merupakan bagian dari hasanah keislaman. Sebab dalam Al-Quran banyak sekali keywords yang merujuk pada umat terdahulu, yaitu ahli kitab. Misalnya penyebutan ahli kitab itu disebut sebanyak 31 kali, Bani Israel 40 kali, kemudian alladzina utul kitab 15 kali, ahla dzikr, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini disebut sebanyak 2 kali. Nah, ini menarik sebab Ibnu Katsir berkata dalam tafsir beliau, ayat ke-7 surat Al-Anbiya itu sebenarnya ketika diturunkan adalah anjuran untuk bertanya kepada ahli kitab. Sebab kaum musyrikin Mekah itu menganggap bahwa kenapa yang diturunkan itu manusia sebagai utusan, kenapa nggak malaikat? Kenapa nggak malaikat bersama emas, gunung-gunung emas, sesuatu yang ajaban gitu ya. Nah, akhirnya coba tanya kepada ahli kitab di Madinah maksudnya, bahwasanya umat terdahulu itu diutus kepada mereka yang manusia, bukan malaikat. Nah, itu sebenarnya Ibnu Katsir berpendapat demikian dalam tafsir beliau. Tentunya maknanya bukan hanya sekedar bertanya kepada ahli kitab, ya, tapi juga kepada ahli ilmu yang berotoritas, yang berkompetensi, yang otoritatif gitu ya. Tapi sebenarnya ini menunjukkan bahwa ada elemen kebenaran dalam ahli kitab. Kemudian Yahud juga disebut sebanyak 9 kali dan juga derivasinya
Hudan sebanyak 3 kali, Nasara 14 kali, dan juga Ahlal Injil sekali, yaitu di surat Al-Maidah ayat 47. Nah, ini berarti menyelami Israiliyat atau umat terdahulu itu bagian atau bisa jadi bagian dari tadabbur Al-Quran. Ya, dengan sejarah mereka, apa yang menimpa mereka, kemudian argumentasi mereka, bagaimana mereka menolak, apa argumentasi mereka, itu bagian dari tadabbur Al-Quran. Karenanya ia juga bagian dari khasanah keislaman. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur di riwayat Imam Bukhari. Ya, beliau bersabda, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj." Ya. Artinya tidak apa, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan bahwa tidak apa kita mengisahkan Israiliyat. Memang dahulu, kata Ibnu Hajar, Israiliyat itu dilarang. Kemudian ketika potensi fitnah itu telah berlalu, ketika akidah itu telah mengakar kuat, ia tidak apa untuk dikisahkan. Nah, berbagai ulama, ya, berbagai uraian ulama itu wala haraj, itu artinya ya tidak usah merasa berat, tidak usah merasa atau tidak berdosa, seperti itu. Jadi ia bagian dari khasanah keislaman yang mendapat legitimasi dari isyarat Al-Quran sendiri dan juga dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bukan berarti kita mencari kayu di malam hari gitu ya, atau semisal itulah. Sebab Ibnu Katsir juga mengurai 3 koridor dalam telusuran Israiliyat ini dalam Mukadimah Al-Bidayah, bahwasanya yang pertama, apabila ia membersamai Al-Quran dan As-Sunnah, ya, jangan ragu kita terima, kita afirmasi. Apabila ia menyelisihi, ya, jangan ragu juga kita tolak. Dan jika ia tidak diafirmasi dan juga tidak dinegasi, yang paling aman adalah ya kita biarkan sebagaimana apa adanya. Tidak menolak, khawatir ia benar, dan sebaliknya kita membenarkan ternyata kebatilan. Baik, kemudian Israiliyat itu sesuatu yang bagian dari keislaman kita. Karenanya ketika misalnya Nabi Musa alaihissalam beserta Nabi Harun alaihissalam dan Bani Israel menyeberang laut yang konon Laut Merah gitu ya, peristiwa Exodus, mereka bergembira. Nah, itu sebenarnya kegembiraan kaum muslimin juga. Ya. Atau misalnya Talut menang melawan Jalut serta Nabi Daud alaihissalam. Itu juga kemenangan kaum muslimin. Kemudian juga janji setianya Al-Hawariyun kepada Nabi Isa, qala man ansari ilallah, gitu ya. Siapa yang menjadi penolongku, menjadi penolongku untuk agama Allah ini, dakwah. Nah, itu janji setia kaum muslimin juga. Makanya cakupan sejarah Islam itu bukan sekedar Futuhus Syam, penaklukan Andalusia, Irak, Mesopotamia, atau jatuh bangunnya Umayyah, Abbasiyah, sampai Utsmaniyah, tidak. Cakupan sejarah Islam itu ada dalam Al-Quran sendiri, bahwasanya umat terdahulu itu adalah justru prioritas, karena ia disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabullah. Jadi banyaknya karya buku atau pakar yang menyelami satu bidang, satu keping sejarah Islam, itu tidak mendefinisikan sejarah Islam itu sendiri. Kemudian dan satu hal yang mesti saya ya, terutama yang saya menyelami ini adalah satu pandangan bahwa mustahil para sahabat Nabi itu sengaja merusak agama ini dengan memasukkan kisah-kisah yang batil. Ya. Ketika mereka meriwayatkan Israiliyat, besar kemungkinan, ya, saya tidak terlalu mendalam soal isnad, tetapi besar kemungkinan mereka mendapatkan dari Rasulullah SAW. Ya, seperti misalnya Abdullah bin Salam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan beliau ini seorang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil, ya. Ibnu Tabari mengatakan, Ibnu Jarir mengatakan ta'wil itu tafsir. Kemudian tabi'in juga, kalau kita baca uraian tafsir di karya-karya tafsir Bil Ma'thur, misalnya ada Ikrimah, ada Mujahid, Qatadah, dan tentu 3 sosok narasumber Israiliyat yang paling
apa yang paling dominan itu ya Ka'ab al-Ahbar. Kalau nggak salah beliau ini sebenarnya sejaman dengan Rasulullah SAW yang beliau tidak bertemu. Kemudian Wahab ibn Munabbih dan juga Ibnu Juraij, kakeknya orang Romawi. Nah, artinya ia bagian dari tradisi keilmuan salaf. Jadi jangan ragu untuk kita menyelami, sebab kita memiliki timbangan, kita memiliki Al-Furqan, kita juga memiliki ya Al-Quran itu Al-Furqan dan Al-Muhaimin. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 8, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, ya, wa muhaiminan alaihi. Nah, ini Muqatil ibn Sulaiman dan At-Tabari dan Al-Zamakhsyari, Al-Mawardi, Al-Alusi, itu semua mengatakan bahwa muhaiminan itu maknanya adalah batu ujian. Artinya kita uji kitab-kitab terdahulu itu, Taurat, Zabur, dan perjanjian baru apa? Injil, tanda kutip Injil. Ya, kita uji mereka, kitab-kitab itu. Yang membersamai Al-Qur'an ya kita minimal kita afirmasi, tapi yang menyelisihi kita tolak. Nah, itu batu ujian terhadap kitab-kitab terdahulu. Dan juga sebagai saksi. Nah, ini dari Al-Mawardi kalau nggak salah, saksi bahwa tahrif yang dilakukan oleh ahli kitab itu jelas, ya, jelas tampak tahrif makna ataupun redaksi. Nah, kita mengetahui bahwa kitab-kitab terdahulu itu telah diubah-ubah itu ya karena kita mengimani Al-Quran. Dan kemudian muhaiminan juga artinya penjaga. Tapi mayoritas ulama tafsir maknanya tidak keluar dari sini. Batu ujian, saksi, atau makna yang paling letterlock adalah penjaga, al-muhaimin. Gitu. Jadi tenang kita. Tenang dalam arti kita memiliki arah yang jelas, haluan yang jelas dengan menjadikan Al-Quran dan tentu As-Sunnah sebagai metodologi. Ya, sebagai paradigma, sebagai landasan di mana penelitian kita itu dibangun di atasnya. Karenanya umat Islam itu lebih berhak, artinya apa ya? Umat Islam itu umat yang adil, umat yang pertengahan ya, umat yang kelak menjadi saksi bagi umat manusia seluruhnya dan kita yang akan masuk surga lebih dulu, umat yang paling banyak, dan kita diberikan Al-Quran karena kita lebih berhak dan kita lebih otoritatif untuk menjadi hakim tanda kutip terhadap umat terdahulu. Kita jelaskan kebatilan mereka, kita apresiasi kebenaran yang ada pada mereka, kita kupas syubhatnya, kebatilan, dan semua itu kita nggak akan tahu kecuali kalau merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini satu hal yang wajib ya kita imani bahwa kita berhak dan kita lebih punya devices untuk tanda kutip mentarjih khasanah ahli kitab. Jadi kalau misalnya ada yang beberapa orang bertanya, kalau kita mau belajar tentang kristologi atau kita mau mengikuti jejaknya Dr. Zakir Naik dan juga Syekh Ahmad Didat rahimahullah, itu gimana ya? Yang pertama bukan kita buka perjanjian baru, perjanjian lama, Zabur gitu ya, Mazmur, bukan. Kita perdalam dulu tentang Al-Quran, terutama tentang kisah-kisah umat terdahulu. Nah, ini mukadimah yang saya rasa cukup perlu kita saksamai. Nah, kemudian kita masuk ke dalam Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini salah satu kisah yang luar biasa sebenarnya. Tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya, tetapi surat Al-Kahfi ini yang paling tanda kutip menantang sejarawan. Sama surat Yusuf sebenarnya. Ya karena sekali lagi bukan membeda-bedakan karena orang itu beda-beda. Karena ada orang yang memang concernnya fikih, dia akan takjub dengan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Orang yang latar belakangnya medis, dia akan takjub dengan ayat-ayat medis. Gitu. Orang yang menyelami sains, astrologi, itu akan takjub dengan ayat-ayat kauniyah tentang alam semesta dan seterusnya. Orang yang bergelut bidang psikologi, dia akan takjub dengan tazkiyatun nafs dan seterusnya. Nah, kalau Ana sebagai peminat sejarah, Ashabul Kahfi luar biasa. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini telah masyhur jauh sebelum Rasulullah SAW itu lahir.
di akhir abad 5 Masehi. Beda 5 tahun sampai Heraklius. Kisah ini sudah masyhur di negeri-negeri yang berbahasa Suryani khususnya. Suryani itu Aramaik, cuman Aramaik yang dialek yang akhir, sebab Aramaik ini bahasa yang sangat kuno. Kemudian ia masyhur di negeri berbahasa Yunani. Dan yang ketiga, kisah Ashabul Kahfi ini masyhur di negeri yang berbahasa Latin. Nah, ketika Al-Fakir menelusuri manuskrip, tentunya terjemahan bahasa Inggris, karena manuskrip asalnya itu berbahasa Suryani, itu ada 3. Yang pertama adalah manuskrip Pseudo Zachariah Rhetor dari abad 6 Masehi. Dia berbahasa Yunani. Yang kedua, manuskrip Saint Petersburg berbahasa Suryani dari abad 5 sampai 6 Masehi. Dan yang ketiga, ini saduran dari seorang uskup bernama Gregorius dari Prancis, namanya Gloria Martyrum. Dia berbahasa Latin, tetapi dia mengaku sendiri di belakang kitabnya itu bahwa saya menyadur dari sumber Yunani. Gitu. Secara umum, ini ada khilaf besar di kalangan peneliti sekuler dan peneliti biblikal, tetapi intinya sumber awal itu Allahu a'lam bahasa Yunani. Gitu. Nah ini penting, kenapa? Karena kita mau menelusuri di mana terjadinya peristiwa Ashabul Kahfi ini. Ya. Jadi sudah sangat masyhur, sekaligus menunjukkan bahwa tidak mungkin manuskrip ini diketahui oleh bangsa Arab di abad 7 Masehi. Jangankan manuskrip berbahasa Suryani atau bahasa Yunani, salinan Bible sendiri di Makkah itu baru ada 400 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Artinya, syubhat yang orientalis hembuskan adalah 3 sumber ini menjadi bahan jiplakan Al-Quran. Kan gitu. 3 sumber ini menjadi jiplakan bahan Al-Quran, dan kita diserang dari teori plagiarisme. Bukan hanya Ashabul Kahfi, tapi seluruh kisah yang memiliki kemiripan dengan Bible, itu orientalis dan juga misionaris itu menganggap bahwa itu Al-Quran menjiplak. Nah ini syubhat yang pertama. Syubhat yang pertama. Dan diperparah lagi, uraian Ibnu Jarir At-Tabari itu sangat mirip dengan manuskrip pertama, yaitu Pseudo Zachariah Rhetor. Anda bandingkan, baik terjemahan maupun di Al-Tafsir dari naskah yang di online, itu dari tema pokok sampai rincian kisah itu sangat mirip. Dibandingkan lagi dengan yang kedua, manuskrip Saint Petersburg, itu juga banyak kemiripan. Dan ketika Ibnu Jarir mengurai dalam Jami'ul Bayan, itu akan bergaung juga di kitab tafsir setelahnya, misalnya di Al-Qurtubi abad 13 Masehi, 12, kemudian Ibnu Katsir tentu saja, Al-Mawardi, Al-Tha'labi, dan seterusnya, sampai di zaman akhir seperti Al-Jazairi dan juga Syekh Abul A'la Al-Maududi, Tafhimul Quran, itu digaungkan. Nah, akhirnya muncullah syubhat bahwa, oh benar berarti Al-Quran menjiplak kitab terdahulu. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian Anda juga bandingkan dengan At-Tabari, kemudian Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir ini warnanya biru karena satu ya hampir berdekatan gitu ya. Ini paralelnya luar biasa dengan manuskrip yang ada sebelum kenabian Muhammad SAW. Nah, kemudian dari India ada 2 tokoh, yang pertama Abul A'la Al-Maududi, Tafhimul Quran, dan juga Abu Hasan Al-Nadwi, Asyira'u Bainal Iman wal Madiyati Ta'amulatin fi Suratul Kahf. Itu luar biasa, artinya kemiripannya. Ini ada chat. Iya nih, ada ya nggak apa-apa. Ada please move this. Kemudian ini harusnya di awal, tapi karya tafsir yang ada sebelum Ibnu Jarir seperti Muqallil Ibn Sulaiman itu juga mengutip ternyata, atau bukan mengutip, memiliki paralel dengan kisah Ashabul Kahfi versi Suryani dan Yunani. Nah, tentu kita bertanya, apa yang bisa kita ambil dari kesamaan ini? Nah, kemudian tokoh yang kemudian mencoba untuk mengurai ya, syubhat ini, syubhat artinya tuduhan plagiarisme, adalah Dr. Rashid Iqbal. Beliau dari Oxford University, dan alhamdulillah Ana sama beliau cukup dekat, sering
ngobrol juga dan beliau sering memberikan haluan untuk meneliti naskah Laut Mati untuk mengurai tentang Ashabul Kahfi. Tapi intinya ini semua sumber-sumber yang sebenarnya Anda gunakan untuk menulis buku yang sejak bulan Januari sampai sekarang belum selesai. Insya Allah sudah 90% tentang Ashabul Kahfi dan naskah Laut Mati. Ya. Nah, tapi kesimpulan dari slide ini adalah kemiripan itu ada. Dan jika dikatakan Ashabul Kahfi itu adalah memiliki kesamaan dengan Israiliyat, benar. Itu benar sekali. Baik, kemudian konsekuensinya tentu ada tuduhan bahwasanya Al-Quran menjiplak. Ini dari sumber yang paling baru yang Anda temukan dalam sebuah jurnal dari seorang Polandia bernama Bartolomei Grisa. Dia mengatakan, saya kasih arsir warna kuning ini, Al-Kahf is one of many examples of borrowings from Christian tradition made by the Muslims and above all by the Quran. Dia sebenarnya klaim dia ini sudah usang, sudah cuma dikemas dalam kemasan yang seger aja. Cuman sejak 300 ribuan tahun sudah, 1000 tahun yang lalu sudah ada. Thus, Muhammad had an easy access to the monotheistic religious ideas that existed in the Arabian Peninsula. Artinya, jadi Rasulullah SAW itu diduga olehnya bahwa dia mengambil khasanah Israiliyat yang sudah beredar di semenanjung Arab. Nah, sebenarnya dia mengulang kembali salafnya orientalis, yaitu seorang yang bernama Edward Gibbon. Dalam karyanya The History of Decline and Fall of the Roman Empire, dia mengatakan bahwa secara makna, saya rangkum saja, jadi Rasulullah itu ketika ke Syria, beliau ini dikatakan meminjam atau mengambil kisah Ashabul Kahfi di Syam, kemudian pas pulang ditaruhlah di Al-Quran. Nah, jadi, dan ini hanya 2 contoh, jadi kesimpulannya adalah memang satu kaidah dasar, salah satu kaidah dasar dari orientalisme dalam studi mereka terhadap Islam adalah jika ada kesamaan antara teks yang datang kemudian dengan teks yang telah ada sebelumnya, maka teks yang datang kemudian itu menjiplak dari teks yang telah ada sebelumnya. Ini sejak orientalisme klasik hingga hari ini, syubhat ini yang terus-menerus digaungkan. Nah, sebenarnya sederhana saja. Salah satu hal yang bisa kita tepis adalah kalau perjanjian lama atau yang mereka sebut dengan Taurat menyebut tentang eye for an eye, mata dengan mata, kan gitu. Tacit ain tacit gitu ya, dalam bahasa Ibrani. Mata dengan mata itu ada dalam perjanjian lama. Ternyata dia juga muncul di prasasti Hammurabi. Dan Hammurabi itu di abad 18 sebelum Masehi. Sejarawan sepakat, Hammurabi itu jauh lebih dulu muncul ketimbang Nabi Musa alaihissalam. Kalau begitu, dengan logika yang sama kita bisa katakan bahwa perjanjian lama berarti menjiplak Hammurabi. Itu yang satu. Yang kedua, dalam perjanjian lama ini maksudnya kitab Bibelnya Yahudi gitu ya. Kalau perjanjian baru kan Nasrani. Di perjanjian lama ada tentang kisah banjir besar kan gitu. Noah. Ternyata penggalian kepurbakalaan di Mesopotamia dan juga di sekitaran lembah atau sekitaran lembah Indus itu banyak ditemukan prasasti. Kalau antum pernah dengar Epic Gilgamesh gitu ya, itu disebutkan tentang banjir besar, dan di prasasti yang kuno yang ratusan tahun sebelum munculnya Nabi Isa itu, Nabi Musa alaihissalam, itu sudah disebutkan banjir besar, adanya kapal, ada murkanya Tuhan, dan selamatnya orang-orang yang saleh, tanda kutip, dan juga badai dan topan. Apakah berarti perjanjian lama menjiplak manuskrip kuno dari Mesopotamia? Tentu mereka akan berdalih tidak. Oh enggak, kitab kami yang paling orisinal lah gitu. Jadi memang logikanya bermasalah. Persamaan itu belum tentu dia menunjukkan penjiplakan. Ya, persamaan itu justru menunjukkan bahwa
ia dari sumber yang sama, yang baru itu meluruskan penyimpangan yang telah ada sebelumnya, yang baru itu menyempurnakan, atau yang baru sekedar membenarkan. Musaddiq lima baina yadayhi minat Taurah, gitu. Injil. Tapi mereka tetap kekeh gitu. Nah, ini salah satu subhat yang harus, tapi ini salah satu yang kalau kita kuasain presuposisi ini, insya Allah memudahkan kita untuk mengurai subhat orientalis. Baik, kemudian kita masuk ke dalam, nah ini kita masuk ke lebih rinci lagi. Nah, Anda bandingkan antara Pseudo Zakaria, Saint Petersburg, dan Gloria Martyrum dengan tiga ulama tafsir atau karya tafsir, yaitu Ibn Jarir, kemudian Al-Qurtubi, dan Ibn Katsir. Sebenarnya banyak lagi, tetapi kalau sudah disebutkan tiga ulama ini, insya Allah dia akan muncul lagi di karya-karya setelahnya. Tema umum dari Ashabul Kahfi adalah tentang adanya 7 atau 8 pemuda beriman. Kalau sumber Yunani 7, kalau sumber Suryani 8. Ya, kemudian beliau atau mereka ini, ya, radhiyallahu anhum, mereka tinggal di kota yang Al-Qurtubi sebut dengan Afsus atau Dafsus dalam Ibnu Jarir. Afsus. Dan hampir dapat kita pastikan Afsus dan Dafsus itulah ada Efesus. Dia kota kuno di Anatolia yang dulu bagian dari Yunani dan juga Romawi. Ini kota berhala. Di sana ada kuil namanya Temple of Diana atau kuil Diana, berhala besar itu di kota ini. Ya. Al-Quran tidak mengatakan eksplisit kotanya apa, karena memang Al-Quran tidak terlalu, ya, nggak penting siapa, kapan, di mana, ya, tidak selalu ada rincian hal seperti itu, karena Al-Quran bukan kitab sejarah. Tapi isyarat dalam Al-Kahf adalah fab'atsu ahadukum biwariqikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama. Kemudian baik itu uraian ulama tafsir dan sumber-sumber Israiliyat itu menyebutkan adanya seorang raja bernama Dakianus atau Decius. Nah, ini semua adalah satu lagi, dan ya, dan semua ini, elemen-elemen ini itu sudah menjadi konsensus di kalangan ahli kitab, semacam ijma lah, dan juga pendapat yang mayoritas di kalangan ulama tafsir. Nah, kalau kita menelusuri 4 elemen ini mau nggak mau, kalau kita kalibrasi dengan data sejarah, akan membawa kita kepada abad 3 Masehi, tepatnya di tahun 249 Masehi sampai 251 Masehi, di Kaisar Decius, di kota Efesus, dan juga di zaman Romawi. Itu konsekuensi yang tidak bisa kita keluar darinya. Gitu ya. Baik. Nah, kemudian tema lainnya ada persekusi dan pemurtadan, paksa. Ya. Kemudian karena ada persekusi dan pemurtadan, para pemuda itu bersembunyi ke dalam gua. Ya, sudah masyhur ya. Kemudian tertidur selama ratusan tahun. Nah, ini benar-benar luar biasa karena memang banyak sekali pandangan berapa tahun mereka tidur. Ada yang mengatakan 372 tahun, ada yang mengatakan 373 tahun. Tapi yang masyhur di kalangan orientalis dan dikutip oleh Edward Gibbon, sejarawan Inggris itu, dan digunakan untuk menyerang Islam adalah 187 tahun. Sayangnya, pandangan Gibbon itu yang mengatakan mereka tertidur selama 187 tahun itu diulang oleh Abul A'la Al-Maududi rahimahullah dalam Tafhimul Quran, dan juga oleh Al-Qasimi, Jamaluddin Al-Qasimi. Nah, akhirnya peneliti yang di zaman ini mengatakan, wah, ini promosi gratis akidah Kristen gitu. Kenapa? Ya karena, nah nanti kita bahas, karena di dalamnya ada isyarat yang lebih dahsyat lagi. Tetapi pandangan yang katakanlah mutabar, tanda kutip, di kalangan ulama tafsir adalah 300 untuk Qamariyah dan 309 tahun
dalam perhitungan Samsiah. Baik. Kemudian mereka terbangun di zaman Theodosius dan juga disebutkan dalam uraian tafsir. Ya, jadi kita dapat bayangkan paralel antara kedua sumber ini memang luar biasa. Ya. Theodosius II ini dikatakan sebagai raja yang saleh. Satu malam dia bersujud gitu. Ini raja Romawi loh, si Theodosius II ini bersujud, berdoa, menangis, gitu ya, meminta agar Tuhan mengirimkan tanda bahwa hari kebangkitan itu benar, bahwa kebangkitan jasad setelah mati itu benar. Karena pada saat itu, menurut narasi kedua ranah ini, banyak tersebar bid'ah tentang penolakan terhadap kebangkitan jasad. Kemudian ketika berdoa seperti itu, kemudian Tuhan mengabulkan doanya si kaisar dengan dibangunkannya para pemuda Ashabul Kahf, kan gitu. Nah ini syubhat lagi yang ketiga. Kenapa? Karena ternyata Theodosius ini minimal dari sejarawan, dari ranah sejarah kontemporer, sejarah modern, dia ini pengikut Trinitas. Nah tentu tauhidnya si kaisar ini kan tidak kalah penting dengan akidah tentang kebangkitan kubur gitu. Maksudnya dia seorang penganut Trinitas yang jelas-jelas syirik. Artinya dari segi bahasa kan satu dari yang tiga itu kan mengambil syarikat, mengambil sekutu. Meskipun dalam bahasa Al-Quran ya mereka ahli kitab, orang kafir dari ahli kitab. Tetapi secara bahasa mereka penganut Trinitas itu adalah orang-orang musyrik. Tapi kenapa doanya dikabulkan? Nah ini disebutkan oleh Rashid Iqbal bahwa ya bisa saja Allah memberikan tanda kebenaran kepada orang yang musyrik sekalipun. Tapi itu satu asumsi yang membuat kita harus berbaik sangka sama orang yang tidak beriman. Gitu kan. Nah itu satu hal yang kita bisa singkirkan dahulu. Dan di saat Raja Theodosius ini berkuasa, pemeluk Kristen yang asli Unitarian, jadi ada Trinitarian, ada Unitarian. Kalau Trinitas itu yang mengatakan satu dari yang tiga. Kalau Unitarian itu mereka Nasrani tapi tidak meyakini Trinitas, bahkan dimusuhi, bahkan memusuhi. Nah itu dibantai hingga jutaan orang wafat oleh persekusi dari orang-orang orang-orang Trinitarian. Nah ini artinya nggak kompatibel. Harusnya masa bangunnya Ashabul Kahfi ini orang mukmin, raja mukmin yang kemudian percaya bahwa itulah akidah yang benar tentang hari kebangkitan, dan itulah yang disebutkan di uraian tafsir. Tapi ternyata kita memiliki syubhat bahwa Theodosius adalah orang penganut Trinitas. Oke, itu satu. Yang kedua, dalam uraian tafsir dan juga dalam uraian manuskrip Israeliat dikatakan bahwa ketika terbangun para pemuda itu, satu dari mereka turun ke kota membeli makanan gitu kan, dan ketika penjual makan itu melihat dirhamnya, ini dari mana nih dirham, ini zaman kuno sekali, antum menemukan harta karun ya, gitu kan gitu. Oh tidak, ini saya dapat dari kemarin dari bapak saya gitu kan. Akhirnya ribut-ribut lah, akhirnya antum bohong. Kalau antum menemukan harta karun, tolong bawa kami ke sana. Kalau enggak, kami akan laporkan antum ke kaisar, katakanlah seperti itu. Akhirnya rame-rame akhirnya terdengar sampai Kaisar Theodosius dan juga beberapa pemuka agama. Akhirnya pada hari itu juga sang kaisar dan juga segerombolan orang ya, datang menemui pemuda-pemuda lainnya yang di dalam gua. Nah, kemudian akhirnya mereka percaya. Akhirnya sang kaisar bersujud penghormatan ke Ashabul Kahfi, memuji Tuhan, bertakbir. Bahkan disebutkan dalam At-Tabari, Ashabul Kahfi ini kemudian mengucapkan salamnya lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu kan. Kemudian mendoakan kerajaannya agar lestari dan diberi kebaikan oleh Allah. Dan di hari yang sama, para pemuda Ashabul Kahfi itu tertidur, kemudian wafat. Nah ini alur tadi itu disepakati oleh kebanyakan orang yang tafsir dan juga 3 manuskrip ini. Masalahnya, Theodosius itu ada di mana? Apakah di Roma atau Konstantinopel?
Kalau kita lihat dari sejarah, 187 tahun ditambah 250 tahun, yaitu masa Decius dengan masa bangunnya Ashabul Kahfi, kalau kita gunakan 187 tahun, maka Kaisar atau Imperium Romawi itu sudah terbelah dua. Artinya satu di Roma, satu di Konstantinopel, kan gitu, Romawi Timur. Nah, butuh waktu dari Konstantinopel untuk menuju Efesus itu sekitar 1 pekan dengan kuda, karena jaraknya 552 km. Padahal dalam narasi Israeliat dan juga narasi Urayan Tafsir, itu Ashabul Kahfi itu bangun, ketemu raja, dan wafat di hari yang sama. Lantas gimana? Gitu. Apakah berarti Kaisar Theodosius itu memang tidak di Konstantinopel? Oke, kita bisa katakan mungkin saja Kaisar memang ada di kota Efesus. Baik, kita ambil kemungkinan itu. Tetapi seberapa mungkin? Sebab wilayah Imperium Romawi itu besar sekali. Apalah signifikansi 7 orang yang tanda kutip murtad dari agama paganisme sampai membuat heboh satu kerajaan, kan gitu. Ini satu kejanggalan. Andai kata Kaisar Theodosius itu ada di Romawi, itu bahkan lebih jauh lagi. Nah, artinya seakan-akan manuskrip ini sudah men-setting segala sesuatunya yang kalau kita uji dengan sejarah, itu banyak pertanyaan, termasuk dari aspek jarak. Kemudian ada inkonsistensi. Satu manuskrip mengatakan bahwa si Kaisar itu datang rombongan beserta para uskup dari Konstantinopel menuju Efesus. Berarti dia harus membutuhkan waktu 1 pekan minimal. Padahal narasi yang telah kita dapati sekarang itu Ashabul Kahfi tadi ya bangun dan wafat hari yang sama. Nah, kemudian ada manuskrip lain yang mengatakan oh enggak, dia ada di Efesus. Jadi kayaknya memang ada fabrikasi dalam manuskrip Israeliat. Nah, sejumlah peneliti termasuk Syekh Abul Hasan Ali Nadwi dari India dan juga Dr. Rashid Iqbal dari Oxford University, beliau mengatakan bahwasanya ada upaya sengaja dan terstruktur dalam memfabrikasi alur cerita. Dan juga persekusi yang terjadi di Efesus yang melibatkan ratusan orang wafat itu juga merupakan fabrikasi. Nah, kita akan simak kenapa mereka, ya kita tahu lah kalau ahli kitab itu memang sering merubah kitab mereka. Tapi untuk yang satu ini ada satu upaya yang benar-benar masif. Nah, bukan hanya oleh cendekiawan Muslim, tapi juga diafirmasi oleh Ryan Reeves dari sekolah seminari di Chicago dan juga Candida Moss dari Kanada. Dia mengatakan bahwa ini ada fabrikasi para uskup, ada konspirasi katakanlah seperti itu. Ya. Tapi tentu kita nggak mengatakan bahwa para ulama tafsir sengaja untuk mengafirmasi akidah-akidah yang menyimpang. Tidak, para ulama tafsir adalah di antara manusia yang paling jauh terhadap hal yang demikian. Tetapi tentu seperti yang sudah kita kemukakan di awal, Israeliat itu untuk ditimbang. Ya, muhaiminan Al-Quran, dengan Al-Quran kita timbang, kita uji, ya, tidak diterima begitu saja tanpa mendiskreditkan sumbangsi ulama tafsir rahimahumullah. Nah, kemudian dalam uraian tafsir, dalam uraian manuskrip ini ada yang menarik juga. Dikatakan bahwa salah satu pemuda yang tertidur dalam gua itu kan turun ke kota untuk memberi makanan. Ya, fal yang zur ayuha askato aman fal yatikum birizqin min fal yatalaqaf wala yush'irunna bikum ahada. Dia ketika di kota, dia melihat satu salib besar yang kemudian dia menganggap oh ternyata kok berubah sekali, saya cuma tidur 1 hari atau setengah hari gitu ya, kok tiba-tiba orang-orang sudah beriman. Nah, salib dikaitkan dengan iman. Nah, berarti ini ada kristenisasi dalam kisah ini karena dalam 3 manuskrip itu tidak ada disebutkan salib, apalagi dalam uraian tafsir sama sekali tidak ada disebutkan adanya salib. Ini adalah tambahan yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Nah, akhirnya ini menunjukkan satu hal bahwa
ada perubahan editorial ya, yang dilakukan oleh penulis yang tidak dikenal, yang kemudian berhasil masuk ke dalam uraian tafsir, tetapi khusus untuk salib itu tidak dimasukkan oleh para ulama. Nah, akhirnya kita lihat beberapa kemungkinan apa yang terjadi sebenarnya dalam uraian tafsir atau uraian manuskrip Israiliyat tentang Ashabul Kahfi. Yang pertama dari Syekh Abdul Hasan Al-Nadwi ya, dalam kitab Asyira'u Bainal Iman wal Madiyati Ta'amulatin. Dia mengatakan bahwa ada penulis-penulis gereja yang sengaja mendramatisir tentang persekusi Kaisar Decius. Karena semangatnya menggebu, ya, akhirnya mereka merubah-rubah dan menjadikan Decius itu tokoh yang antagonis. Karena apa? Mereka dendam karena Decius ini memang memusuhi orang Nasrani. Jadi kata Syekh Abdul Hasan Al-Nadwi, alasan dari tahrif itu adalah ideologis. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan naskah Laut Mati, ada promosi dari mazhab Trinitarian yang memang bukan mazhabnya tanda kutip Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi pasti orang beriman, itu aksiomatis. Ya, tidak mungkin Allah menyebutkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran tentang orang-orang beriman kecuali mereka pasti orang-orang yang bertauhid, kan gitu. Nah, ketika kita menelisik dari khasanah naskah Laut Mati, maka kita temui bahwa ada tahrif editorial yang sebenarnya Ashabul Kahfi itu terjadi di abad 1 Masehi, tapi dibawa ke abad 3 Masehi. Kenapa? Karena begini, di abad 1 Masehi itu Nasrani belum ada yang terpapar oleh Trinitas. Belum ada yang, artinya belum mayoritas lah. Yang dominan adalah menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah ya seorang nabi, dan mereka dan Nabi Isa menyeru kepada Taurat, tidak menggugurkan, tidak menghapus Taurat sama sekali kecuali beberapa permasalahan fikih dalam Taurat yang dihapus oleh Injil. Tetapi secara umum akidahnya sama kayak Nabi Musa. Jadi nggak ada menganggap Yesus sebagai Tuhan. Dan juga tidak ada akidah tentang salib penebusan dosa manusia. Ya. Tetapi kisah ini dibawa ke abad 3 Masehi untuk apa? Untuk mengafirmasi atau melegitimasi mazhab Paulian. Mazhab Paul ini adalah Paul dari Tarsus. Dia adalah seorang orang nggak jelas yang mengaku sebagai murid Yesus, yang tidak pernah ketemu Yesus, tetapi dia mengaku mendapat wahyu. Padahal Yesus atau Nabi SAW sudah diangkat oleh Allah. Nah, dia yang merubah agama Nasrani. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan, dia menghapus khitan, membolehkan makan daging babi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi berdasarkan dari uraian naskah Laut Mati, sejarah Romawi, sejarah Kristen awal, dan sejarah Yahudi abad 1 Masehi, Rashid Iqbal mengatakan bahwa para pemuda itu, yaitu Ashabul Kahfi, adalah dari golongan Isyim. Isyim ini sekelompok Yahudi yang paling teguh kepengikutan mereka terhadap Taurat. Karena Isyim ini tidak membersamai mazhabnya Paul tadi, maka dihilangkanlah ya Isyim, kemudian dibawa Ashabul Kahfi ke abad 3 Masehi untuk tujuan legitimasi Trinitas. Sebab Paul pernah berkunjung ke Efesus dan tinggal selama 3 tahun di Efesus. Berarti Efesus itu adalah kota sentra dari Trinitas, dan ini disebut oleh Rashid Iqbal sebagai Efesus itu sebagai seperti layaknya Al-Madinah Al-Munawwarah bagi orang Kristen yang bermazhab Trinitas. Berarti ada ideologis itu. Kemudian Isyim ini atau essence, mereka tadi ya memegang hukum Taurat, dan ini disebutkan dalam beberapa naskah Laut Mati. Dan naskah Laut Mati ini luar biasa karena apa? Dia baru ditemukan di tahun 1947, dan kelimpungan ketika ditemukan itu Yahudi sama Nasrani kelimpungan. Kenapa? Karena naskah Laut Mati membenarkan bahwa Nabi Isa, Yesus adalah nabi. Berarti itu menghancurkan fondasi Kristologi. Di saat yang sama, naskah Laut Mati mengafirmasi bahwa Yesus itu diancam dibunuh oleh orang Yahudi. Berarti dia menghancurkan fondasi agama Yahudi.
dua mata uang, dua mata pisau dari naskah Laut Mati. Tapi di saat yang sama, dia mengafirmasi akidah Islam. Bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang nabi, dan memang orang Yahudi itu menolak kenabian Nabi Isa dan mau membunuhnya. Nah, makanya ada semacam bukan konspirasi ya. Rashid Iqbal dan beberapa penulis independen dari Yahudi mengatakan ada konspirasi dari naskah Laut Mati ini, karena dia ditemukan tahun 1947 dan selama 2000 tahun itu belum pernah ada yang masuk ke gua itu, gua Qumran di tepi barat. Artinya tidak mungkin ada orang yang mengubah-ubah. Nah, dan mereka ini, Isyim ini juga kuat sebagai Al-Hawariyun. Kenapa? Karena dalam Jami'ul Bayan, Ibnu Jarir mengatakan bahwa salah satu atau di antara makna Al-Hawariyun adalah mereka yang berpakaian putih. Dan kalau kita bandingkan dengan sumber dari abad 1 Masehi, orang Flavius Josephus ini orang Yahudi yang hidup di zaman peristiwa terjadi, atau sumber kontemporer, artinya sumber yang ditulis di saat peristiwa terjadi. Dia mengatakan essence atau Isyim ini adalah orang-orang yang mengenakan pakaian putih. Jadi Isyim inilah yang diduga kuat Allahu alam sebagai golongan kaum muslimin di zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka orang Yahudi, Bani Israel. Nah, kemudian berlanjut, siapakah yang hendak mempersekusi Ashabul Kahfi ini? Ya ternyata bukan di eranya Decius abad 3 Masehi, tapi di abad 1 Masehi. Di Syam, bukan di Turki, bukan di Anatolia. Yang hendak mempersekusi ya Ashabul Kahfi, apa disebutkan, innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada, gitu kan. Dia hendak merajam, gitu ya. Diancamnya adalah Ashabul Kahfi diancam oleh dua hal, rajam dan murtad masal. Rajam itu tidak ada dalam Romawi. Romawi tidak menggunakan rajam sebagai metode eksekusi. Ya. Siapa yang menggunakan rajam? Orang Yahudi. Dalam ayat tersebut disebutkan yarjumukum, kalian akan dirajam. Gitu ya. Ancamannya. Orang Romawi tidak ada. Orang Romawi itu ya menyisir kepala dengan sisir besi, membelah atau disalib, tapi tidak ada rajam. Rajam itu di arah timur. Berarti ini menunjukkan bahwa yang Ashabul Kahfi lari darinya adalah dari kalangan orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi yang hendak membunuh Nabi Isa. Ya. Nah, kemudian dan mereka itulah yang hendak mempersekusi Ashabul Kahfi adalah orang yang menghilangkan hukum Taurat, yang menghilangkan khitan, kasur, sabat, dan menuhankan Yesus dan bid'ah lainnya. Nah, ini sebenarnya lumrah saja, karena Ashabul Kahfi dalam ayat disebutkan qaumuna, ya kaum kami. Dia lari dari kaum kami. Berarti Ashabul Kahfi ini lari dari kaumnya sendiri. Ya, jadi lari dari orang Yahudi juga. Karena zaman dahulu ada 3 golongan Yahudi. Yang pertama Essence, yang kedua adalah Perushim atau Farisi, yang ketiga adalah Sedukim atau Saduki. Nah, yang paling puritan ya, ini adalah yang Essence. Sangat menggenggam teguh Taurat dan juga sunnah Nabi Isa, tradisi oral Nabi Isa, bukan Talmud tapi tradisi oral. Nah, Perushim ini orang yang dikecam karena mereka sudah mengubah-ubah Taurat, dan mereka yang meninggalkan amar ma'ruf, riba, dan seterusnya. Itu Ashabul Kahfi itu menurut Rashid Iqbal dalam beberapa jurnalnya yang juga diterbitkan di Brill, di Oxford University, dan juga di beberapa kampus di Barat, itu menunjukkan essence. Kalau bisa nah ini. Oke. Sampai mana tadi? Nah, saya mau cerita sedikit soal Rashid Iqbal. Beliau ini pernah memberikan jurnal tentang ini ke salah satu University of Jerusalem di Israel. Ketika mengirimkan jurnal ini langsung dibalas dengan email yang panjang sekali. Ya, katanya jangan diterbitkan jurnal ini karena
wah, pokoknya Rashid Iqbal tuh pas Japri Ana itu dia menceritakan bahwa ada semacam apa ya, ada semacam, saya nggak mau bilang konspirasi, tersangkain pengagum konspirasi teori gitu ya. Tapi ada semacam bias di kalangan akademi barat, katakanlah seperti itu. Jadi nggak ditolak jurnalnya. Tapi di Oxford diterima. Nah, zaman dahulu ada yang Yahudi yang ada beberapa kelompok Yahudi selain Essence ini, yaitu Sadukim dan Perushim. Nah, Perushim ini Farisi. Nah, kita akan klik sebentar. Nah, dia kelompok yang hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam dan yang merajam Stephen, salah satu generasi salafnya Nasrani, Stephen ini, dan juga yang mengerajam Yaakov Has-Sadik atau Yakobus atau James the Just. Yaakov Has-Sadik dalam tradisi Israeliat dan juga dalam Qasas al-Anbiya Ibnu Katsir, dia adalah saudara dari Nabi Isa alaihissalam. Dia ini Yaakov ini bertauhid, atau minimal kalau kita baca di Perjanjian Baru dalam surat Yakobus itu paling beda sendiri. Isi Perjanjian Baru yang paling Yahudi itu ya Yakobus ini. Tidak ada Trinitas, tidak disebutkan penebusan dosa. Dia cuma menyebutkan 3 hal. Pertama, untuk menebus dosa, orang harus bertobat dan harus mendekat kepada Allah. Gitu. Kemudian yang kedua, ya Nabi Isa atau Yesus itu berdakwah ke kota-kota untuk menyeru kaum Bani Israel untuk bertaubat, dan hanya untuk Bani Israel saja. Bahkan ada seorang dari Kanan, ibu-ibu gitu ya, dari Kanan, dari Palestina, nangis-nangis gitu. Ini kalau ini sih saya lihat dari Perjanjian Baru. Nangis-nangis, tolong Tuhan, anak saya kemasukan setan, tolong sembuhkan. Diam aja Yesus konon. Terus para sahabatnya mengatakan, wahai Tuhan, gitu, kenapa tidak ditolong? Apa kata Yesus? Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Gitu. Nah, bandingkan dengan Paul. Paul ini mendakwahkan ke Gentiles. Gentiles ini orang non-Yahudi. Karena dia mendakwakan orang non-Yahudi dan dia pengen banyak yang jadi masuk Kristen, dia hilangkan hukum-hukum Taurat. Biar mudah maksudnya. Khitan dihilangkan, kasur ini semacam konsep halal, nggak boleh makan babi, nggak boleh makan yang berkuku dan seterusnya. Sabat juga dihilangkan, dan untuk lebih kompatibel dengan untuk mencuri hati orang-orang pagan, itu Yesus diangkat ke ketuhanan, karena orang pagan itu memang sering menuhankan orang gitu. Ya, seperti dalam surah Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatun nasara al-masihu ibnu. Baik, kita akan klik Perushim. Dibuka. Nah, Perushim ini adalah orang kafir dari Bani Israel. Ya, dia dilaknat oleh lisan Daud dan Isa. Tapi ini hanya dugaan. Ya, meskipun kalau kita lihat dalam uraian Ibnu Katsir, konteks dari ayat Al-Maidah ayat 78 itu adalah laknat kepada lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat ya orang-orang kafir dari Bani Israel atas atau dengan lisan Nabi Daud dan juga Isa bin Maryam. Nah, kalau kita lihat apakah ada laknat Nabi Isa dalam Injil, tanda kutip? Ternyata kita temukan dalam Injil Matius misalnya, itu dikenal dengan, ada satu fragmen yang dikenal dengan 8 woes atau 8 laknat. Nah, siapa yang dilaknat? Ternyata Farisi atau Perushim. Nah, kita lihat yang pertama, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perushim. Dia menghalang-halangi manusia ke jalan Allah. Yang kedua juga, celakalah hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia menjual agama. Gitu ya. Silakan disimak dalam Matius 23, dimulai dari ayat 13. Dan terakhir ini yang menarik ya, nomor 8. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, luar biasa. Tahzirnya luar biasa ini. Sebab kamu membangun makam-makam Nabi, meninggikan bangunan. Kita ingat satu hadis yang mengatakan bahwa orang-orang ahli kitab itu suka menjadikan kubur orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ya, meskipun konteks itu adalah Raja Najasyi di sekitaran Abyssinia, tapi juga berlaku untuk yang ahli kitab. Artinya 8 kali Yesus melaknat, tapi ini hanya dugaan paralel.
Ana belum menemukan yang secara eksplisit menyebut bahwa laknat itu terkait orang-orang Yahudi di abad 1 Masehi. Baik, kemudian Perushim ini orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar dan juga melakukan tahrif. Yahudi condong melakukan tahrif bil makna atau interpretasinya yang di otak-atik, bukan redaksi. Dalam hadis ya, atau dalam sirah misalnya, kita tahu bahwa ada orang Yahudi yang menutupi bagian rajam untuk pezina bagi orang yang sudah menikah dan yang belum menikah, itu tutupin sama orang Yahudi. Nah, Rasulullah SAW tahu, coba itu disembunyiin gitu kan. Nah, artinya itu redaksi atau tahrif bil makna. Adapun tahrif bin nas, perubahan-perubahan itu muncul ketika setelah diutusnya Rasulullah SAW atau mendekati, karena mereka menghilangkan ciri-ciri Rasulullah SAW dan namanya, karena namanya disebut langsung dalam ahli kitab, dalam kitab terdahulu. Dan juga berwala kepada musyrik. Nah, ini berwala kepada musyrik ini ciri khas dari Perushim tadi, Farisi, bahwa mereka dekat sekali dengan orang Yahudi, dekat sekali dengan orang Romawi dan orang-orang Yunani, gitu kan. Sedangkan Essence tidak. Essence itu malah lari dari Yerusalem dan mereka tinggal di gua-gua. Salah satunya di gua Naskah Laut Mati di tepi barat, di mana ada 11 gua, ditemukan 800 sampai 900 manuskrip berusia 2000 tahun, yang isinya itu banyak dari Perjanjian Lama. Nah, seperti itu. Jadi, tapi bukan berarti gua Ashabul Kahfi ada di gua Naskah Laut Mati. Tidak, tapi setidaknya menunjukkan bahwa karakter dari Perushim adalah mereka tinggal di dalam gua. Dan mereka itulah yang hendak merajam dan memaksa murtad Ashabul Kahfi. Dan 8 laknat tadi, laknat Yesus kepada orang Farisi, padahal Yesus itu orang Bani Israel, orang dari kalangan Bani Israel. Tapi mereka melaknat para ulama mereka karena sudah melenceng dan menyimpang jauh. Tadi kita simak ada laknat terhadap mereka. Coba simak lagi. Oke, ya. Nah, 3 ayat ini senada kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir karya ulama klasik, gitu ya. Senada, yaitu tentang Bani Israel. Nah, diduga 3 ayat ini juga mencakup tentang abad 1 Masehi terkait kaum Perushim dan Essence. Saya rasa ini ya. Dan terakhir ya, slide terakhir kalau nggak salah sih ya. Nah, akhirnya dari uraian banyak para ulama tafsir dan juga data-data sejarah, yang paling masyhur yaitu kota Efesus. Meskipun kita duga secara kuat ada fabrikasi, dan ternyata bukan di Efesus, ya. Menurut sebagian peneliti. Yang kedua, ini naskah atau ini di tempat ditemukannya Naskah Laut Mati. Ada 11 gua, 5 diantaranya gua alami, 6-nya gua buatan. Nah, ini fotonya ada di daerah, dulunya daerah Yordania, sekarang semua diambil alih oleh oleh Zionis. Dan sempat ditutup-tutupin itu. Jadi Naskah Laut Mati itu nggak dijaga ketat, seakan-akan nyimpen alien gitu. Dan itu dilaporkan oleh beberapa penulis Yahudi sendiri, Kristen sendiri. Baru setelah sekian tahun baru dibeberkan. Entah mereka ngapain nyimpen gitu. Tapi Dr. Lawrence Brown mengatakan bahwa mereka tahu soal Paul itu karena disebutkan. Tapi itu pembahasan yang luas lagi, bisa kita bahas di lain waktu. Dan kemudian ada lagi yang di Yordania. Yordania ini juga diduga salah satu kandidat kuat dari gua Ashabul Kahfi. Tapi memang ada di Ibnu Jarir, di Jami'ul Bayan, disebutkan bahwa Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu saat menjalankan ekspedisi militer, itu mereka menemukan sebuah gua di mana ada tulang belulang gitu. Dan seorang mengatakan, salah satu tentara ekspedisi itu mengatakan bahwa inilah gua Ashabul Kahfi. Dan dalam narasinya Ibnu Jarir dikatakan sebuah lembah baina Usfan wa Ailah duna Filistin, sebuah lembah antara dari
Usfan dan Ailah dekat dengan Filistin, berarti daerah tepi barat Yordania. Allah a'lam. Kemudian yang terakhir, ini kurang populer, tetapi disebutkan oleh Al-Qurtubi bahwasanya di Tarsus ada gua yang diduga sebagai gua Ashabul Kahfi, tetapi di sini ada masjid ternyata baru dibangun setelah atau di zaman kekhalifahan Utsmaniyah Turki Utsmaniyah. Jadi ini kurang populer, tapi yang terkenal dua inilah, di Jordania, di Al-Rajib, dan juga di Efesus. Dan yang paling baru yang saya condong padanya, Allah alam, itu adalah di dekat Gua Ashabul Kahfi, di Gua Naskah Laut Mati ini. Karena memang salah satu ciri khas SNI atau essence ISIJIM itu adalah mereka sangat melek literasi. Gitu. Nah, baik, saya rasa itu. Nah, masih ada beberapa, dan terakhir ya, sebenarnya muara dari penelitian atau ya riset kecil-kecilan ini sebenarnya dari perkataan Ibnu Katsir sendiri, bahwa beliau mengatakan bahwa secara lahir ayat adzahiru annahum kanu qabla millata an-nasraniyah, secara lahir ayat bahwa mereka itu kaum yang hidup sebelum agama Nasrani. Sebab apabila mereka adalah orang-orang sebab jika mereka orang Nasrani, maka Yahudi Madinah itu tidak akan mengutip atau menghafal kisah mereka. Gitu kan. Sebenarnya Ibnu Katsir ini luar biasa. Beliau ini punya etika keilmuan yang luar biasa. Jadi dalam tafsirnya itu beliau mengurai dulu apa yang disebutkan oleh pendahulunya, yaitu Ibnu Jarir, kemudian Al-Qurtubi, baru beliau di bagian akhir menuliskan pendapatnya, bahwasanya beliau berpendapat ini bukan dari kaum Nasrani, dengan alasan yang seperti sudah kita simak. Nah, ini saya rasa satu hal ya, satu faidah, bahwasanya ketika kita menulis atau membuat karya ilmiah, ya kita harus sebutkan dulu hasil penelitian atau teori yang sudah ada sebelumnya dari mereka yang telah berkontribusi terlebih dahulu. Adapun masalah kita setuju, mengkritik, atau menyanggah, itu bisa di akhir. Kalau dalam publikasi skripsi ada namanya ulasan literatur ya, literature review. Jadi sebelum kita tidak ujuk-ujuk datang terus saya tidak setuju, tidak. Karena seperti kalau kita lagi bicara sama satu kelompok orang, tentu pas kita mau nimbrung ya kita simak dulu sampai mana pembicaraannya. Ada yang lebih tua enggak, ada yang lebih sepuh, ada yang lebih dulu menyelami ilmu tersebut. Nanti kalau kita nggak setuju baru kita masuk. Jangan tiba-tiba datang terus ngomong ke sana kemari gitu. Kayak asik sendiri ya. Ini satu adab yang saya sangat kagumin dari Ibnu Katsir, sebab beliaunya kan paling akhir, bukan paling akhir, di antara tiga itu paling akhir, abad 14 atau 13 Masehi. Nah, demikian. Silakan jika ada yang mau dikomentari. Saya juga berharap antum bisa ngasih satu masukan atau ngasih satu, karena sangat banyak sekali. Ini anak rangkum, susah payah juga untuk merangkumnya. Pasti ada keping-keping puzzle yang mungkin kurang jelas atau tidak impact gitu ya, karena memang ini sebuah naskah yang sampai sekarang sudah 190 halaman. Silakan jika ada masukan, komentar, atau anotasi, insya Allah akan Anda pertimbangkan untuk revisi dan juga selainnya. Baik, silakan. Ada pertanyaan atau? Ada Ibu Irfan, raise hand duluan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Wisnu, ada pertanyaan nih, mudah-mudahan nggak terlalu banyak. Pertama, dari temu Ashabul Kahfi ini, ketika mereka mengasingkan diri, itu ada relevansinya nggak dengan umat Muslim di akhir zaman gitu lah? Itu ya, kadang mereka ngasingin diri karena masyarakat seperti itu. Sementara Anda pernah dengar ya sebuah hadis yang tentang ya kalau di akhir zaman orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, dan ya, selanjutnya gitulah, atau mengasingkan diri gitu. Baik. Jazakallah khair, Bib Irfan, Masya Allah. Ya, jadi
salah satu ulama tafsir yang concern atau yang paling dominan uraian fikihnya adalah Al-Qurtubi. Kan beliau kalau dalam tafsirnya selalu menyisipkan faedah-faedah fikih. Dan beliau pernah menyebutkan dalam uraian tafsir kisah Ashabul Kahfi bahwasanya apa yang Ashabul Kahfi lakukan adalah sebagaimana Nabi mulia kita saat Nabi kita bersama Abu Bakar berada di dalam gua. Nah, selesai kutipan dari Al-Qurtubi. Dan beliau mengurai panjang, mana yang lebih baik, apakah membaur dengan manusia atau mengasingkan diri. Terus beliau membahas juga soal ketika zaman fitnah, perang Jamal, perang Siffin, dan seterusnya. Nah ini, tapi Ana mencoba jawab untuk pertanyaan itu dari konteks abad 1 Masehi. Saat terjadinya persekusi itu, kaum Yahudi itu luar biasa sudah terjerembab dalam bid'ah dan dalam penyimpangan yang massal, sebagaimana disebutkan dan dalam sebuah kajian gitu ya, sebuah kajian tentang Alkitab di Barat. Nah, Yesus itu diutus karena karena penyimpangan rabi-rabi Yahudi itu sudah sangat parah. Bayangkan, di Yerusalem ada Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ini di syariat umat terdahulu itu mereka di dalamnya itu ada tabut peninggalan Nabi Musa. Kemudian mereka memberikan hewan sembelihan kepada ya Allah ya, dan seterusnya. Nah, ketika Yunani datang, itu ditaruh patung Zeus Olympia, ditaruh terus dimasukin babi itu ke dalam kuil Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ini di Baitul Maqdis yang dahulu bagian dari kiblat pertama kaum muslim. Dilecehkan gitu kan. Akhirnya melawan, tetapi yang melawan itu hanya orang-orang Puritan. Ada golongan Yahudi yang tadi al-wala wal baroknya udah kacau. Mereka malah menjilat orang-orang Yahudi, orang Yunani yang kemudian mendapat jabatan demi harta, menjual agama. Kemudian pas datang Romawi juga sama. Itu patung Kaisar Caligula itu ditaruh di Haikal Sulaiman. Bahkan dibangunlah semacam amphitheater atau semacam tempat main gladiator, bukan gladiator, tapi permainan ala Yunani gitu ya, olahraga, di dekat Haikal Sulaiman. Para rabi atau para ahbar ya, itu yang harusnya memimpin ritual atau peribadatan di Haikal Sulaiman, mereka malah ikutan nonton di arena situ, padahal orang-orang yang main di arena itu buka aurat. Udah kacau sekali. Nah, kelompok Esseni ini yang akhirnya meninggalkan Yerusalem karena mereka sudah kacau dan mereka mengatakan bahwa saya lebih baik tinggal di gurun seperti nenek moyang kami Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan seorang Arab. Nah, ini menarik. Mereka mengatakan saya mendingan tinggal di gurun Yudea sebagai nenek moyang kami Abraham, menunjukkan bahwa Abraham itu memang bapak para nabi dan seorang Badui katakanlah kalau dari sudut pandang orang Yahudi. Nah, mereka keluar dari Yerusalem dan mereka mendapati nubuat dari Nabi Isa alaihissalam bahwa Yerusalem akan dihancurkan untuk yang kedua kalinya oleh Romawi. Mereka keluar dan menetap di gua-gua. Salah satunya di Gua Qumran di tepi barat. Nah, kalau menjawab pertanyaan tadi dari aspek historis ya, bukan dari fikih, karena Anda nggak bisa mengambil tidak berkompetensi dalam mengambil hukum dari Al-Quran secara langsung. Tapi kalau dari konteks historis, mereka punya banyak alasan untuk mengasingkan diri, karena itu seruan dari apa yang mereka yakini sebagai nubuat. Dan di naskah Laut Mati disebutkan, ditulis dalam bahasa Ibrani bahwa mereka ini lagi dikejar-kejar oleh mereka pakai bahasa isyarat. Yang mengejar mereka ada dua golongan, ada dua figur, imam jahat dan si pendusta. Makanya imam jahat dan pendusta ini, Rashid Iqbal mengatakan dia ini yang disebut dalam surah Al-Kahf. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Zolim, jahat, dan itu ditemukan dalam naskah Laut Mati. Nah, artinya mereka itu mengasingkan diri karena mereka menjaga akidah. Dan ternyata sumber-sumber di abad 1 Masehi
selain dari Taurat, selain dari sumber-sumber Israeliat, misalnya dari Josephus, dari Pliny the Elder ini orang Romawi, dan juga dari Philo di Alexandria, orang Yahudi tapi dari Mesir, tiga-tiganya sepakat mengatakan orang-orang Esseni orang-orang yang paling taat terhadap hukum Taurat dan sangat menjunjung tinggi Nabi Musa, dan mereka punya peraturan siapa yang mengajak Nabi Musa hukumannya mati. Dan Anda sebutkan dalam naskah itu banyak sekali yang menunjukkan bahwa mereka, Allahu a'lam, mereka adalah kaum muslimin saat itu. Mereka itulah yang dikejar oleh pihak yang sama yang hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi ada satu hal, kalau zaman ini sih kayak enggak ya. Kalau kita zaman sekarang ini kalau mengasing-asingkan diri ya enggak juga. Karena di tengah kita masih ada kaum muslimin ya. Mereka menyembah Ka'bah, kiblat yang sama, mereka bersalawat kepada Nabi yang sama, membaca Al-Quran yang sama. Untuk apa mengasing-asingkan diri gitu? Justru di situ ada ladang dakwah dengan dasar kasih sayang dengan sesama muslim. Bukan berarti mengasing-asing. Terasing itu kalau kita lihat dalam sejarah itu masalah akidah lebih. Artinya Ashabul Kahfi dan juga beberapa kisah seperti Ashabul Ukhdud itu mereka terasing itu diusir itu karena akidah, bukan karena masalah perbedaan fikih misal, bukan. Jawab nggak, Bib? Ya, tadi menarik Ustadz, ada dua pihak yang ngusir SNS ini ya. Pertama imam-imam jahat dan si pendusta. Nah itu apakah itu ada hubungannya sama ini sih? Pertama imam-imam jahat, kan imam itu di masa itu rabbis. Terus yang kedua si pendusta ini kan sebutannya early Christian sih bahasanya gitu ya. Untuk kan di abad pertama itu kan Paul purging ini kan, purging orang-orang yang masih megang hukum Taurat kan, karena takut itu gitu nggak sih, dua tafsir dari dua. Betul. Itu disebutkan oleh Herschel Shanks dan juga Robert Heisenman dan juga Rashid Iqbal. Artinya yang berpendapat seperti antum itu bukan orang muslim, karena supaya kita nggak bias gitu ya. Memang saat itu si pendusta itu, kadzab itu, diduga keras sebagai si Paul itu. Paul ini yang keliling-keliling untuk menyebarkan ajaran bid'ahnya. Nggak usah dikhitan, nggak usah koser, makan babi boleh, Yesus itu Tuhan. Dia itu melakukan hal seperti itu karena pengen menggait massa dari kalangan non-Yahudi. Gitu. Nah, dia dusta dan dia memiliki kekuatan. Kenapa? Karena si Paul dari Perusim. Perusim ini adalah golongan ahbar, ya, atau rabi, atau ya katakanlah rabi atau pemuka agama yang memiliki kekuatan karena mereka berwala bersama Romawi gitu. Artinya memiliki backingan yang kuat. Sedangkan essence ini yang puritan, yang benar-benar menggenggam, ya, meminjam bahasa yang kita akrabi, yaitu menggenggam bara api sunnah Nabi Musa alaihissalam dan mengikuti Nabi Isa. Gitu, dikejar-kejar sama si Paul ini. Dan itu yang yang pendusta. Yang imam jahat banyak, atau saya baru menemukan dua orang peneliti dari Nasrani dan Yahudi mengatakan sebenarnya sama profilnya. Imam jahat dengan si pendusta itu orang yang sama, yaitu si Paul itu, atau Saul dari Tarsus. Dan dia orang yang menggoreng untuk mempersekusi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Nah, betul. Jadi hipotesis antum itu termasuk yang sangat berbahaya sebenarnya. Tapi bukan pseudo science, karena ada otoritas yang menganggap hal seperti itu. Cuman kita tahulah kalau bagi siapa yang mengancam status quo maka akan ditekan dari sisi akademik juga. Jadi Paul itu adalah si pendusta yang diduga kuat sebagai yang persekutor Ashabul Kahfi. Jadi Rashid Iqbal ini dia berusaha untuk melepaskan narasi Ashabul Kahfi dari ketergantungan terhadap Israeliat. Bukan karena beliau menolak Israeliat, bukan, seperti yang kita sudah sampaikan. Tetapi beliau memilah bahwa kisah Ashabul Kahfi ini banyak sekali ranjaunya. Banyak sekali yang bisa secara tidak langsung melegitimasi mazhab teologinya Paul, di mana nanti di tahun 325 Masehi muncul dalam bentuk Trinitas di Konsili Nicaea.
It's a good question, Bip Irfan. Thank you. Baik, ada pertanyaan lain? Atau jawabannya sudah memuaskan? Ya, kalau buat yang lain dulu aja, nanti terlalu banyak pertanyaan. Sampai jam berapa, Bip Faisal? Ya mungkin maksimal ya, jam 10-an mungkin. Ya. Sambil menunggu pertanyaan, saya juga mau numpang tanya. Pertama itu terkait, kan kalau di Al-Quran terkait yang apa anjingnya Ashabul Kahfi itu juga disebutkan ya di Israeliat. Sama pertanyaan kedua itu terkait yang apa membangun bangunan, kan di Al-Quran juga disebutkan kan akan membuat masjid terkait itu juga disebutkan di Israeliat. Oke. Nah, ini tentang wakal buhum basitung diru'ihi bil wasit lami tala'ta alaihim lawalaita minhum ru'ba. Ini satu hal yang saya luput ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Tidak disebutkan. Dalam uraian manuskrip Israeliat, baik itu Pseudo Zakaria Retor dan juga Saint Petersburg dan juga Gloria Mark, itu tidak disebutkan adanya satu salib, tidak disebutkan adanya anjing. Gitu ya, seekor anjing itu tidak disebutkan. Nah, sebaliknya dalam uraian tafsir tidak disebutkan salib, tetapi dalam beberapa tambahan di kemudian hari itu ada penyebutan salib. Nah, artinya inkonsistensi ini ada upaya tarik-menarik sebenarnya dari para penulis gereja yang hendak membawa narasi Ashabul Kahfi ke dalam mazhab Konsili Nicaea, yaitu secara nggak langsung melegitimasi akidah Trinitas seperti itu. Jadi ya jawabannya tentang anjing tersebut tidak disebutkan. Ya. Dan saya mau menyambung lagi nih soal anjing ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan Ar-Raqimi, am hasibata anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatin ajaba. Ar-Raqimi ada setidaknya yang paling masyhur ada dua penafsiran. Yang pertama adalah dia tulisan yang ditulis di atas lempengan yang kemudian ditemukan saat di depan gua Ashabul Kahfi, versi manuskrip yang lempengan itu bertuliskan tentang kisah mereka, nama-nama mereka gitu. Satu disebutkan dalam Ibnu Jarir dan juga lainnya. Banyak sekali. Dan kemudian yang tafsiran kedua adalah Ar-Raqim adalah nama sebuah lembah di mana gua itu berada. Nah, masing-masing memiliki tempat yang masing-masing. Kalau bagi yang mau memilih pendapatnya Efesus, maka yang mencocoki adalah Ar-Raqim adalah tulisan. Kalau yang mau mengambil pendapat bahwa ia ada di sekitaran Gua Qumran, Naskah Laut Mati atau di Al-Rajib, Yordania, dia adalah sebuah tempat ya, Baina Usfan Ba'aliyah ya, Duna Filistin. Dan secara bahasa sendiri, Kahf sendiri adalah gua yang berada di dataran tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mufradat ya, Al-Mufradat Asfahani. Jadi kalau Anda condong, Allah alam, tanpa menafikan pandangan lain bahwa Ar-Raqim ini adalah sebuah lembah yang di daerah tepi barat, ya, agak ke sebelah timur Gaza. Nah, di sekitaran itulah gua Naskah Laut Mati berada dan juga situs Al-Rajib di Yordania berada. Nah, pandangan ketiga yang kurang masyhur adalah Ar-Raqim itu nama anjingnya. Tapi ada khilaf juga. Ada yang mengatakan nama anjingnya Kitmir dan seterusnya. Tapi itu sesuatu yang minor, tidak dominan lah. Ya, jazakallahu khair. Ada lagi? Ahlan Bip Naufal. Yang terkait membangun masjid juga disisahkan ya, membangun masjid setelah Ashabul Kahfi. Iya, baik. Nah, Lebaran kemarin Dr. Fajri Muhammadin ketika beliau berada di Turki, masih di Turki sekarang, beliau mengirimkan sekitar 30-40 foto. Anda nggak cantumkan di sini. Nah, memang di semua gua-gua kandidat Ashabul Kahfi itu ada masjid. Tetapi memang yang paling mendekati
Nah, itu ada di Yordania. Anda lihat foto-fotonya Dr. Fajri Muhammadin tuh bukan hanya masjid yang tidak mencocoki profil Goa Ashabul Kahfi, tapi juga masuknya matahari gitu. Ya, tidak disebutkan bergerak dari kiri kanan gitu badannya pemuda itu, dan itu tidak mencocok. Nah, yang paling mendekati ya di Al-Rajib, dan memang Rashid Iqbal dalam jurnalnya tentang naskah Laut Mati dia mengatakan bahwa di Al-Rajib itulah Ashabul Kahfi itu, gua Ashabul Kahfi itu berada. Tetapi tampaknya ya, terlepas dari kebenaran di antara keduanya, memang teori Efesus itu, gua di Efesus itu mewakili khasanah Israeliat. Kemudian gua yang ada di Al-Rajib Yordania itu mewakili pandangan dari khasanah ulama tafsir. Jadi kalau saya berbincang dengan pemimpin redaksinya penerbit Al-Kausar, penerbit saya, ada dugaan juga yang di Yordania itu sebuah fabrikasi untuk islamisasi arkeologi gitu. Tapi itu hanya sebuah dugaan, karena memang dahulu ya ketika kita terpuruk di abad 19, abad 20, kita membutuhkan sesuatu yang ya, tapi itu hanya sebuah hipotesis ya, tidak bisa dijadikan. Karena yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas tentang sebuah lembah di antara Usfan dan Ailah dekat Filistin itu memang belum ditemukan. Dari Habib bin Maslamah radhiyallahu anhu ya. Seperti itu. Jadi kalau yang di Al-Rajib itu yang Anda tanya di grup itu ya katanya sih ya agak sebelah kanan masjidnya gitu. Tapi memang corak arsitektur dari Masjid Al-Rajib itu memang di era Romawi abad 1-2 Masehi. Allahu a'lam. Ya, mungkin satu lagi yang terkait jumlah itu juga di Al-Quran disebut di Al-Quran jumlah orang. Kalau di Israel juga banyak pendapat berarti ya, jumlah orang. Ya, betul sekali. Ini disebutkan oleh sebuah jurnal dari orang Nasrani ya. Ya, ada pandangan bahwa mengatakan ada yang juga 7, 3 Kristen Najran. Kristen di daerah Najran itu mengatakan 3, ada yang mengatakan 5 gitu ya. Tapi yang masyhur itu adalah 7. Kalau di manuskrip Israeliat itu ada 7 sampai 8. 7 sampai 8. Itu nggak keluar dari 2 parameter itu. Dan yang paling sering dikutip oleh ulama tafsir klasik adalah jumlahnya 7 orang. Tetapi di sini juga sempat jadi perbincangan karena Syekh Abdul Ala Al-Maududi mengatakan tidurnya Ashabul Kahfi itu 187 tahun, bukan 300 tahun dulu. Kenapa? Karena kata Qatadah, beliau membawakan Qatadah, ada sebuah asar dari beliau, bahwasanya ketika Allah mengatakan 300 tahun, 309 tahun itu masih dalam konteks mengutip ayat sebelumnya, artinya masih mengutip rojman bil ghaib atau menebak-nebak hal yang gaib. Tapi yang masyhur adalah bukan, itu kata Ibnu Taimiyah ya dalam Al-Jawab, mengatakan bahwa 300 tahun itu ya itu penetapan dari Allah, bukan mengutip. Ya, kenapa saya sebut itu? Karena begini, karena salah satu titik tengkar dari teori Ashabul Kahfi adalah jumlah pemuda yang tidur. Kenapa? Apakah jumlah pemuda yang tidur yang disebutkan jumlah sekian itu masih dalam mood atau nuansa yang sama orang yang mengutip mendebak-nebak jumlah tahun gitu. Nah, akhirnya Abul Ala Maududi mengatakan yang benar 187 tahun, bukan 300 tahun. Jadi seakan-akan beliau mengafirmasi pandangan Edward Gibbon. Padahal 187 tahun itu adalah kalkulasi agar masa itu jatuh pas di Kaisar Theodosius. Dan Theodosius orang penganut Trinitas. Bahkan kakeknya sendiri ya itu persekusi terhadap Unitarian. Itu Faisal yang Anda pahami. Nabi Gunawan. Ya, silakan jika ada pertanyaan lagi dari para peserta. Mungkin satu lagi, kalau yang tadi dimaksud masjid kan ketika zamannya Nabi itu masjidnya masjid bagaimana ya? Kan yang masjidnya tempat sholat atau bagaimana kalau
dimaksud masjid. Oh ya, maksudnya pas yang mana nih, yang di periode abad 1 Masehi, yang zaman Nabi Isa itu? Ya, yang dimaksud masjid dalam konteks itu kalau dari Ya, kalau misalnya menggunakan periodisasi Rashid Iqbal, bahwasanya ia tidur, jadi disebutkan kalau menurut teori naskah laut mati, Ashabul Kahfi itu tertidur pas nggak lama setelah peristiwa tanda kutip penyaliban Yesus. Kemudian tidur 300 tahun, maka dia bangun di mana memang ya, orang-orang pagan itu masih atau si Paul ini masih mencoba untuk merekrut orang-orang pagan, dan ketika bangunnya Ashabul Kahfi itu menjadi bukti, dijadikanlah oleh si Paul itu, atau mazhab Paul sudah wafat, sudah mati, tapi oleh mazhab Paul itu jadikan nih buktinya kebenaran Kristen bahwa pemuda ini terbangun. Nah, tetapi dihilangkan itu bahwa siapa pemuda itu, apa akidah pemuda itu tidak digubris, bahkan difabrikasi bahwa mereka adalah orang-orang di zaman Decius, kan gitu. Nah, untuk masjid, Dr. Rashid Iqbal tidak menyebutkan secara eksplisit tentang masjid, tetapi kemungkinan yang mendirikan masjid adalah pemimpin, tapi bukan kaisar, pemimpin wilayah itu. Karena dalam surah Al-Kahfi, saya lupa di ayat berapa, disebutkan orang-orang yang menguasai urusan mereka gitu ya, atau orang-orang yang menguasai urusan itu disebut sebagai gubernur, bukan raja atau bukan kaisar. Sebab persekusi terhadap Ashabul Kahfi itu tidak harus menuntut si kaisar untuk hadir datang ke lokasi. Bisa saja kaisar menyerahkan pada gubernur di provinsi Romawi, dan begitu pula yang mendirikan masjid adalah orang-orang Nasrani yang mengikuti mazhab Arianus atau Arius, atau kalau kita bahas di grup nih ya sama teman-teman di Tasawur Islami, Ibnu Katsir menyebutkan tentang seorang yang bernama Abdullah bin Arius al-Muwahhid. Nah, dia ini yang menentang Trinitas gitu, dan diusir oleh Konsili Naisya, dan inilah mazhab yang mendirikan masjid di Ashabul Kahfi. Seperti itu. Tapi apakah dia orang bertauhid, si Arius ini masih menjadi perdebatan. Tapi konteks zaman bangunnya Ashabul Kahfi itu ya di zaman Arius atau minimal pengikut Arius. Ini Ustaz boleh nimbrung? Sebenarnya di teori itu sangat menarik karena gini, karena antum pernah ngasih PDF episode surat-suratnya Arius ya, itu yang ada Arius itu bisa nge-convert satu desa yang mereka akhirnya kayak God is greater dan lain-lain gitu. Jadi kayak satu desa somewhat sound kayak kedengeran kayak monotheistic. Nah, this case sebenarnya correlate dengan misalnya, kan sebenarnya Yahudi ini nggak pernah nerima Nabi Isa sebagai nabi nih ya kan? Nah, kalau misalnya mereka bangun terus menemukan masyarakatnya udah tobat tauhid gitu misalnya, nah it's very unlikely karena sebenarnya I don't know, menurut Ana ya itu kayak agak kontradik karena bukannya sebenarnya setelah Yahudi harusnya nerima Nabi Isa, tapi setelah itu mereka nggak nerima kan, nggak ada yang nerima sama sekali si Yahudi ini. Nah, justru sebenarnya kalau misalnya kita ngelanjutin konteks tauhid, itu sebenarnya mungkin komunitas yang ada di episode-nya Arius itu yang dia bisa nge-convert satu daerah jadi God is greater daripada Nabi Isa gitu. Itu sebenarnya lebih somewhat correlating gitu. I don't know, what do you think? Ya, bisa. Itu satu hal yang menurut Anda mungkin juga. Karena ya seperti yang disebutkan tadi bahwa ya tentang jadi memang Yahudi ini ya kita juga pernah bahas bahwa mereka ini justru kekafiran mereka yang sangat itu karena mereka mengetahui itu benar, tapi masih menolak gitu. Beda misalnya orang yang memang yang tidak tahu gitu. Ya memang itu satu hal yang acceptable sih, satu hal yang mungkin yang masih membersamai dari hipotesisnya Dr. Rashid Iqbal itu sendiri.
Ya, Bib. Syukron. Pan nimbrung. Ya, tapi uraian tafsir atau tentang Ashabul Kahfi ini dalam hal sejarah para ulama itu longgar. Artinya kita wajib mengimani bahwa kisah Ashabul Kahfi itu benar. Dia adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, dan dia benar karena itu bagian dari akidah. Akan tetapi uraian historis tafsir ini bisa saja berbeda, dan itu tidak menafikan keimanan kita. Dan memang ini masih bergulir. Tadinya status quo dari penafsiran Ashabul Kahfi ini ya teori Efesus, tetapi ketika muncul orientalisme di abad 18 abad 19, berbondong-bondong lah. Enggak berbondong-bondong. Ada beberapa peneliti yang mencoba untuk merekonstruksi, tetapi ada juga peneliti, ada cendekiawan muslim yang udahlah, nggak usah sama sekali pakai Israeliat. Contohnya misalnya cendekiawan muslim semisal Muhammad Rashid Ridha, ya, rahimahullah, dan juga Muhammad Abduh. Beliau ini salah satu tokoh atau dua tokoh yang memang gencar untuk menolak Israeliat secara mutlak, gitu, dengan alasan bahwa itu akan menjauhkan umat Islam dari kemajuan atau kepengikutan terhadap perkembangan zaman. Tapi kita harus lihat ucapan beliau ini, karena saat itu orientalisme sedang gencar-gencarnya dan Utsmaniyah sedang berada di ambang kehancuran, seperti bangunan yang keropos tinggal ditendang sekali roboh semua. Karenanya dapat kita pahami secara historis pandangannya Muhammad Rashid Ridha dan juga Muhammad Abduh bahwa udahlah, tinggalkan saja Israeliat karena itu tidak masuk akal, gitu. Nah, menurut hemat saya, karena dan yang saya baca, hal itu tidak perlu sebenarnya, tidak perlu seperti itu. Kalau alasannya karena tidak masuk akal, ya bukankah banyak sekali nas yang memang tidak, tanda kutip, masuk di akal bagi dalam standar Barat, gitu. Ya mau nggak mau kita harus hadapin, kita harus terima realita bahwa memang ada semacam paralel dengan Israeliat, dan tugas kita adalah sebagai pewaris para ulama, ya kita teliti, kita islamisasi dengan perbandingan, bukan hanya dari teks itu sendiri, tapi apa yang disebut sebagai five-pronged juxtapositions. Ini Dr. Rashid Iqbal mengatakan nama saya, 5 hal yang harus kita lakukan adalah, pertama, Al-Quran. Jadikan dia sebagai tolak ukur yang paling primer. Kemudian bandingkan juga dengan sejarah Nasrani abad 1 Masehi, sejarah Yahudi kuil kedua, sejarah Romawi kuno, dan naskah laut mati. Ini 4 hal inilah elemen sentral dalam ahli kitab. Karena zaman yang mengitari mereka tuh ini, Yunani, Romawi, sejarah Nasrani, sejarah Yahudi, baru kita masuk ke dalam Bible. Kita telaah kayak semacam Dr. Zakir Naik, gitu. Dr. Zakir Naik langsung sumber teksnya ditelaah sama beliau. Kalau kita bisa kembangkan dengan aspek historis, ternyata banyak sekali kropos-kroposnya orientalis, klaim-klaim mereka yang memang sebenarnya rapuh juga. Hanya saja kita mungkin karena kita takut, ya ngapain sih menelusuri sampai sedalam ini, padahal imbasnya bukan sekedar jadi memang benar Israeliat itu kadang-kadang sia-sia. Sia-sia itu maksudnya kalau misalnya yang dibahas adalah tentang warna bulu anjing Ashabul Kahfi, ya jelas sia-sia, bahkan ya itu ngapain juga, gitu. Atau membahas dimensi tongkatnya Nabi Musa terus berhenti, atau kita membahas tentang warna sapi-sapi yang di surat Al-Baqarah terus selesai, ya kalau itu ya sia-sia, gitu. Bahkan bisa mendebak-debak perkara gaib. Tapi kalau misalnya kita membahas tongkatnya Nabi Musa, kemudian kita hubungkan dengan titik-titik yang dapat menjadi narasi yang solid, sehingga kebenaran dapat diungkapkan, kebatilan dapat diungkapkan, dan juga syubhat dapat ditepis, ya itu bukan sia-sia. Misalnya juga membahas soal Ashabul Kahfi, ngapain bahas soal anjingnya? Bukan anjingnya, tetapi anjing itu bagian dari keping-keping puzzle yang kalau kita runut, kita rangkai, kita teliti, bisa jadi menunjukkan ada satu syubhat yang di sini asalnya. Nah, jadi yang sia-sia dimaksud adalah ketika kita membahas hal-hal yang memang satu itu terus berhenti. Kita tidak gunakan juxtapositions atau tadi yang saya sebut sebagai sejarah dan disiplin ilmu lainnya, gitu. Contoh juga manuskrip. Nah, ini saya juga bukan ahli manuskrip. Saya sering konsultasi juga sama Profesor Menachem Ali, juga tanya-tanya bagaimana, gitu. Ini minimal kita mencoba untuk karena orientalisme itu masuk dari
Israeliat banyak sekali dengan asumsi tadi, presuposisi bahwa kita menjiplak tradisi mereka. Masih udah habis kayaknya waktunya Big Faisal nih, 2 menit lagi. Satu lagi ya? Satu lagi? Boleh. Tanya Big Faisal, boleh Bang? Boleh ya, satu lagi. Silakan. Boleh Big Faisal. Boleh satu lagi. Ya, silakan. Oke. Mungkin gini, sebenarnya strength point-nya di Quran itu, I don't know ya, menurut Anda itu ketika secara spesifik membahas keterangan yang ketika mereka ditidurkan, itu badan mereka digoyang-goyangin sehingga orang yang lihat mereka bakal freak out gitu. Nah, the question being sebenarnya apakah ada gini, kalau misalnya para orientalis atau Nasoro menuduh bahwa ini jiplak gitu. Nah, question being adalah ini kan Quran kan tanda-tanda dari Allah kan kalau ini original gitu. So apakah naskah teks seperti itu ada di naskah yang sudah ada sebelumnya? Baik. Karena gini, karena goyang-goyangin ini kan kayak apa? Sesuatu yang kita baru tahu belakangan. Oh, itu bisa dia digoyang-goyangin biar badannya darahnya nggak numpuk atau dia jadi jadi lebam di satu sisi, atau dia mungkin digoyang-goyangin karena to transcend time gitu. Itu sih. Ya, baik, bagus sekali. Jadi disebutkan dalam Al-Qurtubi dalam tafsirnya bahwa Ibn Atiyah, beliau seorang ulama juga dari Andalusia, mengaku di abad berapa? Lupa. Menemukan Ibn Atiyah mengaku bahwa dia sendiri bersama rombongan menemukan sebuah gua di Andalusia, di mana di situ ada tulang belulang dan dikatakan dalam kalimat pasif ya, gila gitu ya. Jadi siapanya nggak disebutkan, tapi kalau kita lihat dari ceritanya sih kesannya ya mungkin penduduk lokal lah atau kuncen dari gua itu. Dikatakan bahwa dia adalah Ashabul Kahfi. Tapi di saat yang sama di Al-Qurtubi mengatakan langsung bahwa itu bukanlah Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena alasan yang sama seperti yang Antum sebutkan. Karena beliau mengambil zahir ayat bahwa takut, orang yang lihat itu takut gitu. Karena bolak-balik dan akan kabur gitu. Jadi bukan karena alasan itulah Al-Qurtubi mengatakan itu bukan gua Ashabul Kahfi. Gitu. Dan satu, yang kedua, memang di dalam manuskrip Israeliat itu tidak disebutkan tentang anjing, tentang berbalik-baliknya. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar, gak ada yang tahu selain Allah Azza wa Jalla. Tetapi bagi orientalis, kalau kita pakai sudut pandang orientalis itu nggak masalah bagi mereka. Mereka cuma punya kunci satu. Nih, saya punya persamaan, saya bisa membawakan persamaan manuskrip kuno dengan Al-Quran. Berarti tema dasar orang Islam itu menjiplak. Adapun masalah perintilan detail, itu kan bisa dikarang-karang. Kurang lebih seperti itu. Jadi, saya rasa kalau perintilan itu, kecuali kalau kita masuk dari sains. Sains ini ada sebuah ensiklopedia yang diterbitkan di Kairo, membahas tentang aspek sains, tapi itu bukan ranah jadi itu salah satu yang bukti bahwa Al-Quran tidak menjiplak. Dan satu lagi, mumpung masih dalam nuansa jiplak menjiplak ini, pertanyaan tentang Ashabul Kahfi ini kan dari kaum Yahudi Madinah, dan pertanyaan itu satu paket dengan Zulkarnain dan juga tentang ruh. Ini menunjukkan bahwa orang Yahudi itu nggak akan menanyakan pertanyaan yang mudah. Sebab niat orang Yahudi bertanya itu, yang melalui musyrikin Mekah itu, tanyakan kepada Nabi, saluhu, gitu, an rijal gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Yahudi itu pengen menjatuhkan kredibilitas Rasulullah SAW, bukan bertanya meminta ilmu. Sebab orang Yahudi itu mengetahui pertanyaan Ashabul Kahfi dan Zulkarnain ini hanya dapat dijawab oleh orang-orang yang bisa berbahasa Suryani, berbahasa Yunani, berbahasa Latin, katakanlah seperti itu, atau berbahasa Ibrani. Atau pertanyaan tentang Ashabul Kahfi dan juga Zulkarnain dan Ruh itu hanya dapat dijawab oleh orang-orang yang memiliki akses kepada kitab. Sedangkan konsensus sejarawan, konsensus orientalis sendiri mengatakan, termasuk Richard Dunn kalau nggak salah, atau Richard Dunn, dia mengatakan konsensus orientalis tidak ada salinan Bible di Mekah saat Nabi hidup. Yang kedua, ya. Kemudian pertanyaan Ashabul Kahfi itu hanya bisa dijawab dengan paripurna
Karena pertanyaannya tanyakanlah tentang orang yang mengembara tawafun gitu ya, mengembara di bumi. Sekarang gini, Bib Irfan bandingkan gini. Kalau Anda nanya, Bib Irfan, tolong ceritakan tentang Nabi Nuh. Ya, pasti Bib Irfan tahu dong. Oh, beliau adalah seorang rasul pertama ya yang kaumnya diterpa banjir besar lalu musnah gitu kan. Tapi bandingkan kalau ada yang nanya ke antum, Bib Irfan, tolong ceritakan seorang yang berlabuh di Gunung Judi. Kita asumsinya nggak ada Google gitu ya. Pertanyaan tentang Gunung Judi itu lebih spesifik, yang membutuhkan jawaban yang spesifik juga, gitu. Yang tidak mungkin dijawab kecuali kalau orang itu minimal tahu ada tema itu dalam Al-Quran. Nah, itulah pertanyaan Yahudi, pintar sekali, tanda kutip pintar dan licik. Tetapi Rasulullah SAW atas izin Allah, atas wahyu dari Allah berhasil menjawab dengan paripurna. Artinya, bangsa Mekah saat itu tidak mengetahui kabar-kabar tentang umat terdahulu. Tidak ada bangsa yang umi. Oke, sebentar. Nah, bangsa yang umi dan tidak memiliki tradisi tulis-menulis. Dan ketika Rasulullah menjawab dengan paripurna dan terbukti ditemukannya manuskrip, harusnya orientalis mengatakan, oh iya, tidak mungkin menjiplak. Dari mana menjiplak? Di Makkah sendiri nggak ada ahli kitab. Adanya di Madinah. Orang Yahudi itu nggak mau ke Mekah, kata Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, karena di Mekah itu ada berhala. Jadi mereka nunggu aja di negeri hijrah, Darul Hijrah. Kenapa mereka nggak mau masuk ke Mekah? Karena ada berhala. Ini sama seperti alasannya Esseni tadi, yang di abad 1 Masehi tadi. Dia nggak mau di Yerusalem. Kenapa? Karena ada berhala di Yerusalem. Tadi saya sudah sebutkan ada patung Zeus, gitu ya, Olympus. Makanya mereka pergi ke gua. Nah, ini ada persamaan dari situ. Nah, artinya orientalis juga banyak yang membantah seperti Muhammad Mohar Ali dalam publikasinya yang diterbitkan oleh King Fahad Foundation. Beliau dapat King Fahad Prize juga, ya, orang Bangladesh. Beliau menulis 2 volume tentang bantahan itu dan dijelaskan bahwa nggak mungkin, bahkan orientalis sendiri mengatakan nggak mungkin Rasulullah itu menjiplak, nggak mungkin. Kalaupun di Yahudi Madinah, tapi misalnya ada yang bilang, tapi kan bisa Nabi menjiplak pas di Yahudi Madinah gitu. Nah, kita katakan bahwa kalau memang Rasulullah itu menjiplak di Madinah, pasti orang-orang Yahudi adalah orang pertama yang mengetahui. Ya, tapi apa yang terjadi? Apakah ada tuduhan, antum menjiplak, wahai Abul Qasim, antum menjiplak? Ada nggak ada? Yang ada mereka masuk Islam. Benar engkau wahai Abul Qasim, benar engkau wahai Abul Qasim. Benar tentang roti, ya, hadis panjang. Dan tentang Allah tersenyum, jari jemari Allah. Dan orang Yahudi nggak mengatakan jari tangan Allah itu sebagai kekuasaan, enggak. Mereka orang-orang yang kalau menurut pembacaan saya dengan beberapa jurnal, mereka yang tidak mentakwil ayat-ayat seperti itu. Mereka apa adanya. Artinya Rasulullah itu tidak, kalau menjiplak di Madinah, pasti para rabi Yahudi itu yang paling pertama mengetahui. Masalahnya begini, orang Yahudi Madinah itu orang-orang yang spesifik, yang sangat ini. Mereka para ulama, mereka keturunan Kohanim. Kohanim itu nasabnya sampai ke Nabi Harun alaihissalam. Dan mereka golongan orang-orang, kalau kata Ibnu At-Tabari, suku Lawi atau Levi. Suku Lawi ini orang-orang yang membunuh para penyembah lembu emas di Gunung Sinai. Mereka orang-orang soleh. Nah, keturunannya itu sampai ke Madinah. Kenapa orang-orang solehnya Yahudi kok ke Madinah? Karena mereka mengetahui di Madinah itu akan diutus orang Rasul. Gitu. Nah, ini suatu yang luput dari narasi orientalis. Nah, ini tidak harus tapi kalau kita ajukan ini terlalu panjang. Padahal kalau orang-orang liberal itu kalau menyebar subhat dengan meme gitu, susah bantahnya. Kita harus kasih footnote, kita harus kasih urutan premis. Kalau liberal itu enggak. Kasih meme, syubhat, pas diajakin diskusi kabur. Nah, susah juga ya orang-orang kayak gitu, orang bodoh. Ya udah, itu aja lah. Mana ada lagi? Jazakallah khair Ustaz. Kayaknya bakal masuk ke buku baru tuh. Ya, narasi gedenya. Itu penting loh, pivotal loh. Iya, betul Ustaz. Ini kajian, ya memang imbasnya ke situ kalau kajian ahli kitab. Jadi bukan hanya sekedar membantah, ya kita masing-masing Allah takdirkan dalam ranah masing-masing lah. Tapi memang ini satu hal yang memang cukup jarang dikaji, Bib. Orientalis itu luar biasa. Mereka masuk ke sirah, bahkan
mereka belajar bahasa Arab itu sampai dapat gelar doktor. Kayak siapa kemarin? Orientalis belajar bahasa Arab sampai doktor. Kalau kita atau Ana gitu, bahasa Arabnya masih setengah-setengah. Baik, ada lagi? Pertanyaan? Sudah jam 10, mungkin besok mau potong. Ya, mungkin karena belum ada lagi, kita cukupkan untuk Zoom-nya. Nanti jika ada pertanyaan bisa via grup-grup yang sudah ada, grup WhatsApp. Jazakallahu khairan kepada Ibu Wisnu atas sharing materinya. Insya Allah nanti rekaman nanti akan dibagikan untuk grup-grup ya. Dan tadi materi sudah di-share juga PowerPoint-nya. Kemudian bisa menjadi hasil dan juga mungkin feedback untuk karya tulis selanjutnya. Karya tulis feedback untuk karya tulis selanjutnya. Kemudian bisa inspirasi dan kemudian juga meningkatkan keimanan kita ya, pada ilmu dan keislaman kita. Yang kita dari IKAM juga mengucapkan selamat Idul Adha 1443. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Dan juga mungkin ya mudah-mudahan jika kita bisa menyusul Ustadz Nidal ke tanah suci yang bisa. Ya. Kita cukupkan untuk malam ini. Kurang lebihnya maaf, kita tuh berdoa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.